Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu 20 Juni tahun 2021, adalah hari Father's Day di Amerika. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada setiap Bapa di seluruh dunia, dimanapun firman ini dapat didengarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berjalan berserta kami, Tuhan, dan jangan lepaskan kami. Dan kami tidak ingin berjalan sendiri tanpa Engkau membimbing kami sesuai dengan Keluaran 33. Terima kasih Bapa. Kami berserah karena kami percaya Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas jangan mengingini. Hari ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Beberapa hari yang lalu, mungkin 3-4 hari yang lalu, masih subuh, saat saya dibangunkan untuk diberikan firman, Tuhan menempatkan kata-kata di dalam hati saya apa yang harus saya tuliskan. Saya tersentak dengan kata-kata itu dan saya tuliskan untuk hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang fresh dari surga. Akan kita ambil dari Keluaran 20 ayat 17. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya, perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini perintah Tuhan ini. Ini batasan, boundary yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita setiap manusia untuk tidak mengingini sesuatu yang bukan merupakan hak kita dan bukan merupakan milik kita. Pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang keinginan. Dan setiap manusia pasti mempunyai keinginan dan memiliki banyak sekali keinginan. Satu hal yang harus kita tanyakan adalah, dari mana datangnya keinginan? Apakah keinginan itu dosa? Kalau tidak, apa yang menyebabkan Hawa jatuh dalam dosa? Bukankah keinginan itu diciptakan oleh Tuhan pada saat Tuhan menciptakan manusia? Akan kita pelajari bersama-sama. Tapi keywordnya, kata kuncinya adalah keinginan yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditempatkan di dalam kehidupan manusia, mempunyai batasan seperti yang diinginkan Tuhan. Batasan-batasan itu akan kita pelajari dalam sebuah contoh yang Tuhan berikan kepada saya pada hari ini. Mari kita bahas terlebih dahulu, apakah keinginan atau desire itu? Ingin adalah kata kerja yang berarti keinginan, mendambakan, mengingini, yang berarti memiliki kerinduan untuk mendapatkan apa yang diingini. Keinginan menekankan kekuatan perasaan dan sering menyiratkan niat atau tujuan yang kuat. Misalnya, keinginan untuk memulai hidup baru. Keinginan kadang-kadang menyiratkan kerinduan umum atau sementara, terutama untuk sesuatu yang tak terjangkau pada saat itu. Keinginan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasrat, kehendak, harapan. Misalnya, saya berkeinginan
agar orang-orang berdosa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka pun dapat diselamatkan dan terlepas dari siksaan api neraka. Itu sebuah keinginan yang baik. Tapi keinginan dapat juga berbentuk kejahatan karena kita menginginkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang. Ini salah, keinginan yang salah. Dapatkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membayangkan apakah yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki keinginan hidup? Bukankah orang yang tidak memiliki keinginan hidup tersebut sedang hidup dalam kegelapan, tanpa hasrat dan tanpa keinginan? Pada saat yang sama, seseorang yang memiliki keinginan dan hasrat di luar batasan yang ada akan tetap berada dalam kegelapan alias buta tanpa pengetahuan. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan, seperti yang tertulis dalam Hosea 4 ayat 6. Pengetahuan yang mana? Setiap pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan tentang ketuhanan berdasarkan Alkitab, tapi segala pengetahuan yang lain yang harus kita kenal melalui pelajaran. Baik pengajaran dari orang tua kita, pengajaran melalui seminar, pengajaran dari buku-buku, pengajaran dalam bentuk apapun juga dari teman-teman, dari siapa saja. Sedangkan memiliki pengetahuan tanpa hikmat adalah kehampaan yang sia-sia. Saya ulang, memiliki pengetahuan tanpa hikmat adalah kehampaan yang sia-sia. Sebuah kesia-siaan tadi. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki hikmat, bagaimanakah caranya ia mengaplikasikan pengetahuannya? Ia adalah sama dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bukankah ini juga sebuah kesia-siaan? Memiliki pengetahuan tapi tidak dapat mengaplikasikannya karena tidak tahu bagaimana caranya. Sama seperti tidak memiliki pengetahuan. Contohnya, engkau mungkin tahu setelah membaca buku bagaimana caranya mengoperasi usus buntu, tetapi engkau tidak pernah belajar melakukan operasi tersebut, tidak pernah sekolah kedokteran, tidak pernah menjalankan residensi untuk menjadi seorang dokter ahli bedah. Bukankah ini juga sebuah kehampaan dan kesia-siaan? Pengetahuan tanpa memiliki hikmat bagaimana cara melakukannya karena tidak pernah belajar melakukan kerja prakteknya, hanya mengenal pelajaran teori. Jadi untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan, kita membutuhkan hikmat dan pengertian untuk melakukan apa yang kita ketahui. Dan setiap pengetahuan yang kita miliki melalui pembelajaran akan sia-sia jika tidak disertai dengan cinta kasih. Yang menyebabkan Hawa jatuh dalam dosa adalah keinginannya untuk menjadi sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Dengan demikian Hawa berkeinginan untuk memisahkan dirinya dari Tuhan menjadi independen. Yang berarti Hawa ingin berdiri sendiri tanpa ikatan dengan Tuhan. Dalam arti tidak bergantung lagi kepada Tuhan, memisahkan diri dari Tuhan sepenuhnya. Bukankah keinginan seperti ini juga yang menyebabkan iblis jatuh dalam dosanya seperti yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14? Apakah kesalahan Hawa ini dapat dilemparkan sepenuhnya kepada iblis dan membuat iblis bertanggung jawab sepenuhnya atas kejatuhan Hawa? Sudah barang tentu tidak, bukan? Karena iblis tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada Hawa atau kepada siapapun kecuali yang bersangkutan setuju untuk melakukan kehendak iblis. Jadi tidak ada alasan yang dapat diajukan dengan mengatakan bahwa iblis yang menyebabkan aku melakukan dosa ini. Iblis sama sekali tidak dapat memaksakan kehendaknya kecuali kita setuju. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga kecuali yang bersangkutan setuju untuk melakukan kehendak iblis, keinginan iblis. Karena itu jangan mengingini. Hawa jatuh dalam jerat iblis pada saat iblis menggoda Hawa
dengan menawarkan kesempatan untuk menjadi independen dengan jalan memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang oleh Tuhan telah dilarang untuk dimakan. Adam jatuh dalam dosa tanpa godaan. Ia memilih pada saat istrinya Hawa memberikannya kepadanya. Tapi Hawa adalah sebaliknya, jatuh karena digoda, deceive, disesatkan oleh iblis. Sehingga ia mengambil dan memakan buah dari pohon yang oleh Tuhan telah dilarang tersebut. Nah, untuk bahan renungan, jika kita benar-benar ingin memisahkan diri kita dari Tuhan, ini bahan renungan kita. Jika kita memilih untuk benar-benar memisahkan diri kita dari Tuhan tanpa ada ikatan sedikit pun, hendaklah kita mengerti bahwa alam semesta ini dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah ciptaan Tuhan dan demikian milik Tuhan sepenuhnya. Dengan perkataan lain, pada saat kita menghirup udara, makan makanan apapun, minum atau mengenakan pakaian, semuanya ini adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Nafas kita pun adalah milik Tuhan. Roh kita pun adalah milik Tuhan. Segala-galanya yang ada di bawah kolong langit ini sepenuhnya milik Tuhan. Dengan telanjang kita datang dan dengan telanjang pula kita akan kembali, bukan? Kita datang tidak membawa apa-apa, kita mati pun tidak akan membawa apa-apa. Masihkah dengan demikian kita berpikir bahwa kita dapat memisahkan diri kita dan tidak bergantung sama sekali dari Tuhan yang memiliki segala-galanya? Apakah kita memiliki kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada? Mungkin saja kita belajar, mungkin saja kita ingin belajar terbang bebas seperti burung di angkasa, menciptakan pesawat terbang dan sebagainya, atau belajar berenang seperti ikan di air, menciptakan kapal selam atau membuat kapal selam. Saya tidak boleh mengatakan perkataan cipta karena segala-gala bahan dasarnya ada. Itu diciptakan oleh Tuhan. Kita membuat karena berasal dari bahan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Apakah kita juga memiliki pertanyaannya? Bukan hanya ingin belajar terbang seperti burung, belajar berenang seperti ikan di air, tapi apakah kita juga memiliki keinginan untuk belajar hidup sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan Dia dan ditempatkan di bumi ini? Belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan, pemilik segala-galanya, sehingga kita tidak lagi memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita sangat bergantung dari Tuhan, pencipta segala-galanya. Keinginan kita sendirilah yang menggoda kita untuk melepaskan diri kita dari keterikatan kita dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal tanpa Tuhan kita hanyalah debu, dan debu pun diciptakan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Sang Pencipta segala-galanya ini. Segala yang kita lihat berasal dari yang tidak terlihat pada awalnya. Dan karena Allah berfirman, maka segala-galanya jadi. Untuk itu marilah kita pelajari Yakobus pasal yang pertama ayat 14-15. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus, half brother, katakan demikian, yang lahir dari Yusuf dan Maria. Sedangkan Yesus lahir bukan karena kehendak daging. Yakobus lahir akibat kehendak daging, suatu perbedaan. Jadi Yakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus, bukan disciple Tuhan Yesus. Jadi keinginan Hawa untuk melepaskan dirinya dari Tuhan telah menyeret dan memikatnya, dan iblis menawarkan janji kosong.
bahwa Hawa dapat memisahkan dirinya dari Tuhan dengan jalan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang disadari oleh Hawa sebagai buah yang oleh Tuhan dilarang untuk dimakan. Kuncinya di sana. Karena keinginannya ini dibuahi oleh keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, seperti yang diiming-imingkan oleh iblis. Padahal iblis sendiri jatuh oleh dosa keinginannya. Tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12-14. Dan iblis meneruskan kegagalannya ini kepada Hawa karena dia tahu pada saat ia jatuh karena keinginannya, Hawa pun dapat jatuh karena keinginan ini dan harus disesatkan. Maka jatuhlah Hawa dalam dosa yang berawal pada keinginan. Iblis jatuh karena keinginan yang berlebihan ini tadi, keserakahan, ingin menjadi sama seperti Tuhan. Dalam Yesaya 14, 12, 14, ini pun ditawarkan kepada Hawa. Di mana letak masalah Hawa? Jika ditinjau dari sisi kebutuhan, bahan pokok seperti makanan, air, tempat tinggal, kebutuhan akan istirahat yang cukup, serta kebutuhan biologis, Hawa dan Adam memiliki segalanya sebagai sarana pokok yang telah disiapkan Tuhan sebelum mereka diciptakan Tuhan. Tuhan bahkan menyiapkan Taman Eden yang demikian luasnya untuk mereka berdua. Tuhan bahkan memberikan kebebasan kepada mereka berdua untuk dapat memakan buah apapun yang berada dalam Taman Eden sepuas mereka, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika semua kebutuhan hidup ini telah disediakan dan dicukupi Tuhan, di manakah letak masalahnya sehingga Hawa memilih untuk memakan buah yang oleh Tuhan sudah dilarang untuk dimakan itu? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah keinginan Hawa untuk menjadi independen, melepaskan diri seutuhnya dari Tuhan karena ia ingin menjadi sama seperti Tuhan, sama seperti Lucifer sebelum ia jatuh menjadi setan, memiliki keinginan untuk sama seperti Tuhan. Dosa yang pada awalnya ini terjadi pada iblis yang menyebabkan kejatuhannya. Keinginan yang berlebihan, keluar daripada batasan yang ditetapkan oleh Tuhan pada saat ia menempatkan keinginan di dalam kehidupan manusia. Dosa yang sama juga yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa. Dosa ini adalah sebuah dosa kesombongan, pride, untuk menyamai Tuhan dan tidak berkehendak untuk merendahkan diri di hadapannya bahwa kita membutuhkannya. Karena itu, hendaklah kita belajar selama kita hidup di bumi ini, belajar hidup seperti manusia yang sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan, will. Namun, keinginan ini ditempatkan Tuhan dalam manusia sesuai dengan standar keinginan Tuhan yang kudus, yaitu keinginan yang memiliki nilai-nilai moral. Semua yang diciptakan Tuhan mempunyai tujuan dan keinginan yang diciptakan Tuhan bagi manusia juga memiliki tujuan. Kalau manusia tidak memiliki keinginan, maka manusia sudah barang tentu tidak memiliki tujuan. Sehingga manusia tidak lebih dari robot yang bergerak atas dasar program, sedangkan yang memiliki keinginan dan tujuan adalah orang yang membuat robot tersebut. Namun robot tersebut tidak dibuat segambar dengan orang yang membuatnya, bukan? Pada saat Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, dan karena alasan ini pula lah Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan, karena Tuhan pun mempunyai keinginan. Dan dalam menciptakan keinginan tersebut, Tuhan memiliki tujuan, yaitu agar manusia dengan keinginannya dapat memilih untuk mengasihi Tuhan tanpa paksaan, dan dengan keinginannya dapat menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sesuai dengan batasan-batasan yang ditempatkan Tuhan. Pada saat manusia berkeinginan untuk membuat mobil, maka manusia yang ingin membuat mobil tersebut menempatkan tujuan yang bermanfaat pada mobil tersebut. Dan tujuannya adalah sebagai alat transport untuk mengantarkan manusia ke tempat tujuannya. Hari-hari ini, manusia juga sudah mampu membuat mobil listrik
bahkan tanpa pengemudi. Tapi tidak sempurna, banyak terjadi tabrakan memakan korban jiwa. Pada saat mobil listrik tanpa pengemudi tersebut dibuat oleh si perancang mobil tersebut menempatkan beberapa kriteria yang merupakan keinginannya. Misalnya, mobil harus bisa melaju dalam batas jalur, dan mobil tidak boleh menyentuh tembok pemisah di jalan tol. Mobil dapat pindah jalur dengan aman, dan mobil tanpa pengemudi ini pun dapat mengatur jarak serta memiliki kemampuan untuk memperlambat laju mobil dengan rem. Jadi semua keinginan-keinginan dalam bentuk safety ini tadi, keselamatan tadi ini oleh perancang mobil, keinginannya ini ditempatkan dalam batasan-batasan, ada boundary-nya. Waktu Tuhan menciptakan manusia pun menempatkan batasan-batasan yang sama, dan kita tidak boleh keluar dari batasan tersebut. Jika keinginan si perancang dalam bentuk batasan-batasan ini dilanggar, maka pelanggaran batasan ini dalam istilah mobil listrik ini disebut malfunction. Artinya sistem proteksi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan dapat berakibat fatal karena dapat menimbulkan kecelakaan. Jika manusia keluar dari jalur keinginan seperti tujuan awal Tuhan menciptakan manusia tersebut, maka keinginan yang berlebihan ini dapat menjadi keserakahan. Dalam contoh mobil di atas tadi kita sebut sebagai malfungsi, artinya keinginan manusia tidak berjalan dalam alur yang semestinya, seperti kalau dalam hal mobil kita sebut malfungsi karena dia tidak berjalan dalam alur seperti yang dikehendaki oleh si perancang. Dalam hal Tuhan menciptakan manusia, jika manusia tersebut memilih untuk keluar daripada ketentuan keinginan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka hal ini disebut sebagai ketidaktaatan. Manusia dengan demikian dapat melewati batasan-batasan keinginan yang telah Tuhan tetapkan sesuai tujuan keinginan itu sendiri saat diciptakan oleh Tuhan. Maka hal ini dapat menimbulkan masalah di dalam kehidupan manusia tersebut. Dalam hal mobil, dia dapat tabrakan yang merenggut nyawa seseorang. Dalam hal manusia yang tidak taat, dia mengalami konsekuensi-konsekuensi dalam memakan buah, maut datang dalam kehidupan manusia dan keturunannya. Saat batasan keinginan yang ditetapkan Tuhan dilewati manusia, maka keinginan manusia tidak lagi berada dalam kehendak Tuhan. Yesus pada saat hidup di dunia ini, ia belajar hidup sebagai manusia yang patuh pada kehendak, pada keinginan Bapanya. Sehingga ia dapat berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu, ya Bapa, yang terjadi dalam hidupku. Yesus dengan demikian diam dalam batasan kehendak, keinginan yang ditetapkan oleh Bapanya. Pada saat awal, tidak lagi merasa puas dengan kebergantungannya kepada Tuhan, dan ia berkeinginan menyamai Tuhan, artinya dia ingin melewati batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sama seperti mobil yang melewati batasan safety yang ada, kecelakaan muncul. Maka Hawa dengan keinginannya ini telah melewati batasan keinginan yang ditetapkan Bapa. Batasan keinginan yang ditetapkan Bapa adalah untuk tidak memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan keinginan Hawa ini adalah sebuah keserakahan. Dengan demikian bukan kehendak Bapa, namun kehendak Hawa yang jadi. Pada saat keinginan dalam bentuk keserakahan ini dilakukan Hawa, maka ia jatuh dalam dosa. Ia jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Ia merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan telah berikan padanya. Ia tidak puas akan kebergantungannya kepada Tuhan. Ia ingin lebih dan ia ingin menjadi seperti Tuhan, tahu apa yang baik dan yang jahat. Makanya Alkitab berbicara tentang the lust of the eyes, bukan? The lust of the flesh. And the will of man yang berkelebihan.
Keinginan Hawa yang berlebihan ini menyebabkan Hawa melewati batasan ketentuan keinginan yang telah ditetapkan Tuhan. Proses melewati batasan keinginan yang telah ditetapkan Tuhan ini dengan menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat disebut sebagai ketidaktaatan, dan hal ini berakar pada keserakahan, mengingini lebih dari apa yang telah ditentukan Tuhan. Apakah setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut membuat Hawa dan Adam menjadi maha tahu seperti Tuhan? Tidak, bukan? Mereka tidak menjadi maha tahu, namun mereka tahu apa yang baik dan yang jahat seketika itu karena mata batin mereka terbuka melalui ketidaktaatan mereka, dan mereka mengaplikasikan pengetahuan mereka ini dengan saling menyalahkan. Bahkan menyalahkan Tuhan yang maha baik, padahal Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tuhan maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, berlimpah kasih setianya. Ini pun disalahkan oleh mereka. Apakah tingkat kepuasan mereka terpenuhi dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Puas nggak mereka setelah makan ini? Tidak. Bagaimana kita tahu? Mereka justru diliputi oleh perasaan bersalah, sehingga mereka menyembunyikan diri di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3:8. Ini bukti bahwa mereka merasa guilt inside. Merasa bersalah di dalam. Mereka bukan puas dengan memakan buah tersebut. Mereka merasa bersalah. Menyembunyikan diri, dengan demikian menyembunyikan dosa mereka. Tapi satu hal mereka lupa. Apa itu? Bahwa Tuhan itu maha hadir, maha tahu, dan maha segala-galanya. Sehingga sia-sia saja mereka bersembunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa keserakahan itu akan memberikan efek kecanduan. Karena orang yang bersangkutan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia ingin lebih lagi dan lebih lagi. Ini addicted. Kecanduan dia. Ini jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan larang, jangan mengingini. Daud mengingini Batsheba, istrinya Uria. Berakibat fatal, bukan? Dia melakukan segala-galanya. Bukan hanya berzina, tapi juga membunuh Uria dengan sebuah strategi yang jahat banget. Keserakahan akan kuasa dapat menimbulkan sikap diktator. Ini yang kita lihat. Dia panggil Batsheba menggunakan kuasanya. Keserakahan akan uang dapat menimbulkan ketidakpedulian akan keberadaan orang lain, serta menghalalkan segala sesuatu demi mendapatkan uang dan lain-lain sebagainya. Menggunakan kekuasaan untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Nabi Nathan memberikan contoh yang baik kepada Daud tentang seekor lembu yang dimiliki oleh seorang petani yang miskin. Ada orang yang mengambil lembu satu-satunya. Daud menjadi marah. Nah, lantas Nabi Nathan mengatakan, yaitu engkau mengambil hak orang lain, mengingini apa yang bukan hak engkau, yaitu Batsheba. Tentang keserakahan ini dapat kita pelajari dalam 1 Timotius 6 ayat 6-9. 1 Timotius 6 ayat 6-9 berkata sebagai berikut. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tadi saya katakan dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita kembali, kita tidak membawa sesuatu pun saat kita lahir, kita tidak membawa sesuatu pun saat kita keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Secara lahiriah, para guru palsu di Efesus menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi yang pokok dan mengajar bahwa kekayaan mereka itu menandakan bahwa Allah menyetujui pengajaran mereka. Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian,
tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan merupakan petanda bahwa Allah menyetujui pengajaran mereka seperti mengajar tentang Injil kemakmuran. Dan kekayaan juga bukan, saya ulangi, kekayaan juga bukan merupakan petanda ukuran iman atau tingkat berkat. Jika uang merupakan ukuran berkat, apakah Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia, dia berbicara tentang dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 8 ayat 20, adalah orang yang tidak diberkati Tuhan? Apakah Yesus tidak diberkati oleh Tuhan? Hanya karena dia mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Asal-usul keserakahan. 1 Timotius 6 ayat 6 menggunakan kata rasa cukup, perkataan rasa cukup. Yang mana kata rasa cukup ini memiliki arti yang berlawanan dari kata serakah. Rasa cukup adalah batasan yang Tuhan tempatkan dalam keinginan pada saat Ia menciptakan manusia. Musa pun berkata waktu mereka ingin membangun bait Allah, dan itu kemah cukup. Orang menyediakan uang begitu banyaknya, jemaat. Dia mengatakan cukup, rasa cukup. Jadi tidak melibatkan keserakahan. Rasa cukup adalah batasan yang Tuhan tempatkan dalam keinginan pada saat Ia menciptakan manusia. Keserakahan berakar dari rasa tidak puas akan keberadaan yang ada. Rasa tidak cukup disertai keinginan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Sebaliknya, keserakahan ini dapat dihindari dengan rasa cukup atau puas dengan keberadaan kita. Jika kita memiliki rasa cukup atau puas dalam kehidupan ini, maka kita akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Orang yang selalu merasa cukup akan selalu bergembira, dan kegembiraannya ini akan dinyatakan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih untuk pakaian yang melekat pada tubuhku. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih untuk kendaraan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk keluarga yang ada, untuk rumah tangga dan sebagainya. Banyak hal yang olehnya kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Memang benar, rumput tetangga jauh lebih hijau menurut pandangan kita. Apakah kita dapat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Rumput kita pun dipandang hijau oleh tetangga kita. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Banyak hal yang olehnya kita dapat bersyukur. Banyak orang yang tidak selamat yang berada di luar sana. Saya waktu mendapatkan berita tentang kapal rumah sakit apung milik kakak saya terbakar dan tenggelam di lautan bebas. Saya melihat orang-orang tersebut menyelamatkan diri mereka di lautan bebas dengan menggunakan pelampung atau menggunakan skoci. Kecapean, ketakutan. Mereka bersyukur karena diselamatkan. Inilah gambar daripada keselamatan tersebut. Tapi berapa banyak orang di luar sana yang menolak untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya. Tugas kita bersama untuk menyampaikan kabar baik ini, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Cintanya tetap sama, tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketidakmampuan kita untuk bersyukur menunjukkan ketidakpuasan kita akan keberadaan kita. Ketidakpuasan itu sendiri dapat terlihat dari sikap mengeluh dan menggerutu, dalam arti bersungut-sungut. Kitab Keluaran menunjukkan kepada kita sikap bersungut-sungut orang Israel di padang gurun pada saat Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa abdi Allah itu. Mereka bersungut-sungut dalam banyak hal. Mereka merasa tidak puas akan makanan yang ada. Mereka juga bersungut-sungut pada saat air tidak ada. Dan mereka merasa tidak puas dalam banyak hal. Mereka lupa bahwa bukan hanya mereka saja yang mengalami. Musa pemimpin mereka pun mengalami hal yang sama.
Sikap bersungut-sungut orang Israel ini telah membuat Allah menjadi marah. Sehingga mereka hanya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sampai mereka yang bersungut-sungut mati semuanya tanpa dapat menikmati tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka sekalian. Yang masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb dan orang-orang lain yang tidak bersungut-sungut, serta mereka yang lahir saat mengembara di padang gurun. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Karena itu hendaklah kita belajar dari kesalahan orang Israel yang bersungut-sungut ini, dan dosa bersungut-sungut ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak dapat kita pandang enteng, karena memiliki dampak yang besar. Karena di balik dosa bersungut-sungut ini, terdapat rasa tidak puas, sebuah sikap untuk mengingini lebih dari apa yang disediakan. Rasa tidak puas dapat membuat seseorang menjadi serakah. Seperti yang kita lihat juga bagaimana orang-orang Israel sekalipun telah diperingatkan Musa untuk hanya mengumpulkan mana untuk sehari saja, tapi ada saja orang-orang mengumpulkan mana melampaui batasan yang telah ditetapkan Musa. Sehingga mana yang dikumpulkan mereka dalam jumlah melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Musa menjadi busuk. Keserakahan. Waktu mereka disiapkan daging dalam keserakahan mereka makan, Alkitab mencatat sampai keluar dari hidungnya. Ini keserakahan. Keinginan yang berlebihan. Jangan mengingini. Sehingga menimbulkan hal-hal yang seperti ini. Keinginan Hawa. Hawa merasa tidak puas dengan keberadaannya sebagai manusia yang bergantung kepada Tuhan. Hawa ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadi seperti Tuhan. Seperti Lucifer mengingini apa yang dimiliki Tuhan. Ingin disembah. Ingin memiliki kuasa seperti Tuhan. Ia ingin menjadi seperti Tuhan. Yesaya 14 ayat 12-14. Ini teruskannya kepada Hawa. Keinginan Hawa ini timbul kapan? Setelah ia berbicara dengan iblis dalam wujud ular yang memberikan masukan negatif kepada Hawa. Hari-hari ini banyak terjadi melalui penyebaran-penyebaran hoax, mengganggu dalam hal vaksinasi, demikian juga yang mengganggu kebenaran yang ada. Iblis telah menghasut Hawa dengan mengirimkan pesan kepada Hawa bahwa Allah yang dikenal oleh Hawa sebagai Allah yang baik sebenarnya sangat egois menurut versi iblis. Di dalam penjelasannya, iblis mengatakan bahwa Allah mengetahui pada saat Hawa memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, Hawa tidak akan mati. Tetapi sebaliknya matanya akan terbuka. Ia tahu tentang yang baik dan jahat, dan ia akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Ini diiming-imingkan. Karena itu kenalilah dengan siapa kita bergaul, dan masukan apa yang diberikan kepada kita. Kita dapat mengenal orang dengan pikirannya, dengan siapa ia bergaul. Kita tahu itu secara persis. Orang yang selalu marah, kebanyakan bergaul dengan pemarah. Orang yang badannya penuh dengan bau rokok, ia bergaul dengan si perokok. Dari pergaulannya kita mengenal orang tersebut. Hawa baru saja bergaul dengan ular. Pikirannya yang tadinya memiliki firman Allah, dipenuhi oleh taktik strategi yang licik oleh iblis seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, berubah dalam sekejap. Kabur dari Tuhan. Dengan perkataan lain, iblis sedang memasukkan paham yang salah kepada Hawa, bahwa Allah takut disaingi oleh Hawa yang adalah ciptaannya, dan dengan itu menempatkan maut sebagai ancaman dan bukan batasan Allah, agar Allah tidak tersaingi. Ini kan jahat, menghasut. Nanti kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dengan perkataan lain, iblis mengajarkan Allah itu dengki, iri hati. Dia tidak ingin disaingi. Karena itu dia mengancam engkau dengan maut dan kematian. Coba saja sebentar saja Hawa berpikir, aku ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana aku dapat melebihi si pencipta? Enggak kepikiran sampai di sana, bukan? Hasutan yang diberikan iblis ini didasarkan atas pengalaman iblis sendiri.
yang memiliki keinginan melebihi batasan yang ada sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai malaikat sebelum kejatuhannya menjadi iblis. Iblis ingin mendirikan tahtanya untuk menyamai Tuhan yang Maha Tinggi, seperti yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12-14. Iblis tahu bahwa destinasinya adalah neraka. Iblis tidak mendapatkan kesempatan bertobat seperti manusia yang berdosa. Karena itu iblis ingin mengajak manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk jatuh bersama-sama dengan dia dengan membisikkan hal-hal yang negatif. Berbeda dengan iblis adalah Allah yang Maha Kasih menyediakan sarana pertobatan bagi manusia yang berdosa untuk kembali kepadanya melalui anaknya Yesus Kristus. Karena inilah tujuan Allah semula untuk menciptakan manusia segambar dengan dia agar dapat menghabiskan waktu mereka bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di tempat kediamannya. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, tujuan semula ini tidak hilang. Allah karena harus menjalankan apa yang ditetapkan, yaitu upah dosa adalah maut, Allah dapat melakukan sesuatu untuk mengembalikan manusia ini kepada tujuan semula dengan membayar upah tersebut melalui anaknya, Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menggenapi tujuan tersebut. Jadi Yesus adalah yang meriset kembali tombol yang salah yang sudah ngawur ini kepada tujuan mula-mula, yaitu manusia menghabiskan kekalahan mereka bersama Tuhan. Janji Allah ini tercatat sejak awal dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Motivasi untuk menjadi sama dengan Allah yang Maha Tinggi pada awalnya dimiliki oleh iblis, seperti yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12-14 yang saya katakan tadi. Yang pertama apa? Yang tertulis dalam Yesaya 14, 12-14 ini. Yang pertama adalah iblis ingin membuat tahtanya sendiri. Yang kedua, iblis ingin menyamai Allah dalam arti memiliki otoritas, kekuasaan, dan kemuliaan, serta ingin disembah seperti Allah. Ada dua pribadi yang ingin disembah, Allah dan iblis. Ada dua pribadi yang ingin berkomunikasi dengan manusia, Allah dan iblis. Allah berkehendak baik, iblis berkehendak jahat. Bedanya di sana. Kejatuhan iblis ini menyebabkan ia terpisah dari Allah. Berdasarkan apa yang dialaminya, iblis pun menginginkan agar Hawa mengalami hal yang sama seperti yang telah dialaminya. Dan karena itu, iblis menjerat Hawa dengan tipu muslihatnya yang keji banget. Sejak itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa masuk ke dunia. Banyak manusia yang memiliki keinginan menjadi seperti Allah, mendirikan tahta mereka sendiri, dan ingin memiliki otoritas, kekuasaan, dan kemuliaan, serta ingin disembah. Mereka adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, serta antikristus yang banyak menjerat manusia untuk mengingini lebih dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Manusia terjerat dalam keinginan mereka yang berlebihan, yang disebut sebagai keserakahan, keinginan mereka sendiri, yang keluar daripada keinginan Allah. Tuhan menempatkan batasan semata-mata untuk melindungi kita. Setiap batasan yang dibuat semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada kita. Dengan syarat kita tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Jalan satu arah pun dibuat untuk melindungi segenap pengguna jalan. Jika batasan dalam bentuk aturan ini dilanggar, dapat terjadi tabrakan antara sesama pengguna jalan, bukan? Bukan hanya kecelakaan tersebut bukan hanya menimpa dia yang menggunakan jalur jalan secara benar, tapi juga bagi dia yang menggunakan jalur jalan secara ngawur. Tabrakan terjadi. Jadi melibatkan lebih dari satu orang. Pada saat Hawa melanggar batasan yang ditetapkan Allah dengan memakan buah yang oleh Allah dilarang makan, bukan hanya Adam dan Hawa yang mati akibat memakan buah yang oleh Allah dilarang makan tersebut, tetapi semua keturunan Adam dan Hawa sampai hari ini dan seterusnya. Kenapa harus memisahkan diri dari Tuhan? Padahal manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita pun menghirup udara yang adalah milik Tuhan. Bagaimana kita dapat melepaskan diri dari Tuhan? Padahal kita memiliki roh yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita ingin melakukan menjadi seperti Tuhan, ciptakan roh sendiri dong. Ciptakan udara sendiri dong. Kan tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin kita memisahkan diri dari Tuhan
dan keinginan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sama seperti keinginan perancang mobil yang ditempatkan dalam mobil tersebut, yaitu mobil listrik tanpa pengemudi yang saya gambarkan tadi. By the way, contoh itu diberikan pada saat subuh kepada saya. Allah menempatkan batasan dalam bentuk 10 perintah Allah dengan tujuan melindungi manusia. Apa yang terjadi jika hukum ditambahkan? Saat hukum ditambahkan, pelanggaran semakin banyak. Seperti kata Roma 5 ayat 20-21. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum. Dan hukum yang berlaku itu dilanggar terus-menerus. Pada saat Allah menciptakan bumi dan segenap isinya, dan menciptakan manusia pada hari ke-6, hanya ada satu aturan dan hukum yang merupakan batasan antara manusia dan Allah untuk menguji kesetiaan manusia, untuk menolong manusia. Satu hukum yang berlaku ini pun dilanggar oleh manusia, apalagi jika hukum tersebut ditambah. Dengan bertambahnya hukum, bertambah pula dosa. Pelanggaran semakin banyak, kasih karunia semakin banyak. Tapi Rasul Paulus berkata, bukan berarti setelah kita diselamatkan, boleh hidup terus-menerus dalam dosa, agar kasih karunia itu bertambah. God forbid, bahasa Alkitabnya. Jangan terjadi seperti itu. Mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan dan hukum yang berlaku? Yang mendasari kecenderungan manusia untuk melanggar aturan dan hukum yang berlaku adalah keinginan yang terdapat dalam hati manusia tersebut. Dan keinginan ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Manusia memilih keinginannya sendiri dan bukan berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan yang merancangkannya. Keinginan manusianya adalah untuk mendorong batasan keinginan yang Tuhan tempatkan. Keinginan untuk mendorong batasan yang ada ini disebut sebagai ketidaktaatan. Karena hukum menuntut kesempurnaan dan hukum sekalipun baik, namun hukum itu tidak fleksibel. Sehingga setiap pelanggaran akan mendatangkan hukuman bagi si pelanggar. Bukankah Yusuf melarikan dirinya dari godaan istri Potifar yang menggodanya berulang kali? Saat itu pun Yusuf masih muda dan tidak ada seorang pun dalam rumah pada saat itu. Kesempatan tersedia. Yusuf dapat melakukan kehendak istri Potifar. Namun apa yang dilakukan Yusuf anak muda itu? Kejadian 39 ayat 8-10 memberi petunjuk kepada kita apa yang dilakukan Yusuf agar tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku, tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan Tuhan. Ayat 8 dari Kejadian 39 mengatakan sebagai berikut. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, yaitu Potifar, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku, Yusuf maksudnya, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Artinya dia diam di dalam kehendak Allah, di dalam keinginan Allah, bukan keinginannya istri Potifar. Ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, artinya bukan satu kali, dua kali, sering kali, hari ke hari, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Artinya dia konsisten dan persisten untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jelas terlihat dalam hal ini bahwa Yusuf menjalankan hukum jangan mengingini. Jelas ini. Puncak godaan tersebut terjadi dalam Kejadian 39 ayat 11 dan 12. Pada suatu hari, dalam ayat 11 Kejadian 39, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nggak ada orang lain di rumah kecuali Yusuf dan istri Potifar. Ayat 12. Lalu perempuan itu, yaitu istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf tidak terjerat dalam tali pemikat nafsu istri Potifar maupun nafsunya sendiri sebagai anak muda. Ia mempersiapkan dirinya untuk difitnah sebagai orang baik. Sampai hari-hari ini banyak kita lihat kejadian ini. Fitnah yang diberikan
akhirnya Tuhan menolong orang baik tersebut. Yusuf naik ke atas menjadi prime minister suatu saat. Pesan yang sama juga tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Saya ulang ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini yang dilakukan Yusuf. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini juga yang dikerjakan Yusuf. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini juga dikerjakan Yusuf. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ayat 14. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Saya tutup dengan summary sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat kita ambil agar jangan jatuh dalam dosa mengingini, sebagai topik kita pagi hari ini, jangan mengingini, yaitu mengingini di luar batasan yang ada, adalah sebagai berikut. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 yang barusan kita baca bersama-sama. Yang pertama, dengan membuat keputusan yang tidak bisa diubah untuk tetap setia kepada firman Allah yang tertulis hingga akhir hidup kita di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membuat keputusan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita dalam doa, puji, dan syukur. Yang ketiga, kita harus mau belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang keempat, kita harus mencari dan mengharapkan bimbingan dari Tuhan agar kita tidak tersesat oleh godaan iblis yang adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dengan yang kelima, dengan bersikap terbuka bagi kebenaran Allah, membuka hati kita untuk kebenaran yang memerdekakan kita. Yang keenam, dengan bersukacita serta senang dengan firman Allah, dengan perkataan Allah, dengan nasihat-nasihat Allah. Yang ketujuh, dengan mengamat-amati hasil jalan-jalan Allah yang berlawanan dengan jalan yang ditawarkan dunia iblis dan setan segala-galanya ini. Yang kedelapan dan yang terakhir, dengan membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah, dan menyimpannya dalam hati kita sampai kita berjumpa dengan Dia di alam baka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah firman yang ditaburkan ini bertumbuh dan berbuah lebat 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada para jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman ini, live maupun melalui YouTube. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Terimalah berkat Bapa Surgawi. Biarlah Bapa Surgawi sendiri yang menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi yang membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menuntun kita di jalan yang benar, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surgawi sendiri membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Pagi ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Sampai jumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap tinggal sehat dan patuhi firman Tuhan dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.